adik-adik semuanya, jumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita bertemu kembali di hari Minggu biasa ke-19, tanggal 9 Agustus 2020. Nah, baik teman-teman, mari kita siap-siap semuanya. Kita menyanyikan satu lagu dari Bina Iman Anak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur bisa kembali datang padamu di pagi ini. Kami bersiap untuk menerima pengajaran-Mu. Bimbing kami untuk menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dalam masa bahagia maupun juga di saat-saat sulit kami. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca kitab suci. Yuk kita siapkan kitab suci kita. Kita buka Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Adik-adik terkasih, dalam bacaan hari ini, Yesus sekali lagi memberi contoh bahwa ia selalu berdoa. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Para murid mendahuluinya ke seberang dengan menggunakan perahu. Yesus sendirian di bukit, padahal hari sudah malam. Walau sendirian, Yesus tidak takut karena ia sedang berdoa. Perahu murid-muridnya sudah jauh dari pantai, tampak diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Walaupun Yesus tidak bersama para murid di dalam perahu, tapi Tuhan Yesus selalu menjaga mereka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Para murid awalnya tidak mengenali Yesus. Melihat ada yang berjalan di atas air, mereka menjadi terkejut dan mengira yang berjalan ke arah mereka adalah hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Lalu Tuhan Yesus segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus yang mendengar perkataan Yesus tidak langsung mengenali itu suara Yesus. Lalu Petrus berseru, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Mendengar perkataan Petrus, Yesus berkata, "Datanglah." Petrus kemudian turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ia bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan itu. Namun, ketika dirasakannya tiupan angin, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Kadang-kadang kita sendiri pun seperti Petrus. Ketika mempercayakan hidup kita pada Yesus, kita mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Tapi ada kalanya orang-orang di sekitar kita ataupun kejadian yang kita alami yang biasanya tidak mengenakan membuat kepercayaan kita pada Yesus menjadi goyah. Kita menjadi takut dan akhirnya merasa tidak mampu buat sesuatu. Melihat Petrus yang mulai tenggelam, Yesus tidak tinggal diam. Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira kenapa ya Petrus yang mula-mula bisa berjalan di atas air, akhirnya mulai tenggelam? Betul, karena Petrus kurang percaya. Petrus merasakan tiupan angin, ia jadi bimbang dan ketakutan. Yesus Maha Kuasa. Ia menguasai seluruh alam semesta. Angin yang kencang, ombak yang tinggi pun tunduk kepadanya. Yesus adalah penolong kita. Ia sangat mengasihi kita. Tidak akan dibiarkannya kita kelaparan. Masih ingat kan bacaan kita minggu yang lalu? Tentang apa ayo? Tak akan dibiarkannya kita ketakutan sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak akan dibiarkannya juga ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan tidak datang menolong. Kita hanya perlu berseru kepada Yesus, mohon pertolongannya dan menyerahkan diri kita pada kuasa Yesus. Jangan bimbang. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus Maha segalanya. Mohonlah pertolongannya. Temuilah Yesus dalam doa. Ceritakanlah hal baik maupun buruk yang adik-adik alami.
Yesus tentu akan senang mendengarkan cerita kalian, karena Yesus sangat mengasihi dan ingin dekat dengan kalian. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat sesuatu. Aktivitas kita yang pertama untuk kelas Bia kecil dulu ya. Kakak-kakak sabar dulu. Kita akan membuat wayang. Wah, seru nih. Coba lihat di slide 1 ini, adik-adik bisa melihat ada 2 gambar. 2 gambar ini boleh diminta tolong kepada kakak atau orang tua untuk dicetak atau di-print. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, boleh kalian cari gambar perahu ataupun kalian bisa menggambar dengan sederhana. Minta tolong sama kakak-kakaknya ya. Kemudian ambil kertas karton atau HVS, lipat sepertiga bagian arah mendatar, landscape ya, untuk gambar background. Warna bagian atas untuk langit dan bagian bawah untuk laut. Bagian bawahnya atau bagian untuk laut memang lebih besar daripada yang untuk langit. Kemudian lubangi bagian bawah atau bagian lautnya berbentuk garis, tidak terlalu panjang. Gunakan cutter ya. Letaknya boleh di mana saja, tapi di sini ada contohnya. Adik-adik boleh lihat di gambar seperti itu kurang lebih. Kemudian tempel sedotan kertas atau kertas tebal pada bagian belakang gambar Yesus dengan selotip atau lem, sehingga nanti Tuhan Yesusnya bisa berdiri ya. Kemudian ambil gambar para murid Tuhan Yesus. Nah, di bagian bawahnya ada space kosong, itu untuk dilipat adik-adik. Lipat ke arah dalam, sehingga lipatan itu untuk menempel. Boleh ditaruh di atas laut. Contohnya nanti ada nih di gambarnya ya. Kemudian tempel gambar para murid dalam perahu pada alas background. Ditempel ya, seperti gambar ini. Kemudian masukkan wayang Tuhan Yesus ke dalam lubang garis yang tadi kalian bikin sebelumnya. Nah, teman-teman kemudian bisa menggerakkan wayang Yesus berjalan ke arah perahu para murid. Untuk membuat ini, jangan lupa minta tolong kepada kakak atau orang tua supaya bisa dikerjakan bersama-sama. Adik-adik, untuk kelas Bia besar, kakak sudah menyediakan TTS, teka-teki silang, bacaan kitab suci. Nah, ada pertanyaan mendatar dan menurun. Kalian bisa print, cetak, dan kemudian mengisinya. Selamat mengisi ya. Jangan lupa untuk membuka kitab suci ataupun bertanya kepada orang tua tentang jawabannya. Ayo kita mencari. Adik-adik, apakah kalian pernah merasa takut dan bimbang seperti Petrus tadi? Coba cari tahu, kira-kira takut atau bimbang karena apa ya? Apapun sebabnya itu, ingat selalu baik-baik. Datanglah menemui Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kamu. Dia yang akan memampukan kalian menghadapi ketakutan, kebimbangan, ataupun kesedihan kalian. Yesus tidak akan membiarkan kalian sendirian. Yesus siap sedia mengulurkan tangannya untuk menolong kalian. Senang bukan punya sahabat seperti Yesus? Jangan ragu untuk mendekat kepadanya. Ayo, andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Adik-adik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita doa penutup yuk. Siapkan hati, siapkan diri kita. Jangan lupa siapkan sikap duduknya yang baik untuk menghadap kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk Yesus Putramu yang selalu siap sedia mengulurkan tangannya menolong kami. Ampuni kami yang sering masih kurang iman akan kemahakuasaan-Mu. Kami mau belajar untuk selalu percaya, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dan bergembira bersama hari ini. Senyum dan sukacita selalu ya, karena Yesus selalu ada menjaga kita semua. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.